Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan dengarkan ini baik-baik. Jika saat ini hatimu terasa bergetar, dadamu terasa hangat, atau pikiranmu tiba-tiba teringat pada satu nama tertentu, maka percayalah, kamu tidak kebetulan berada di sini. Dari begitu banyak video yang bisa kamu tonton, dari begitu banyak suara yang bisa kamu dengar, Allah mengarahkan langkahmu ke ruang ini, ke detik ini, ke kalimat ini. Selamat datang di ruang jodoh. Terima kasih sudah singgah. Terima kasih sudah memberi waktumu, energimu, dan perhatianmu. Semoga kehadiranmu di sini menjadi jalan kebaikan, bukan hanya untuk hatimu, tapi juga untuk hidupmu ke depan. Banyak orang datang ke video ini dengan alasan yang berbeda. Ada yang sedang jatuh cinta. Ada yang sedang bertahan dalam hubungan yang melelahkan. Ada yang sedang berusaha ikhlas melepaskan. Ada juga yang diam-diam bertanya dalam sujudnya, "Ya Allah, apakah dia jodohku atau bukan?" Dan jika salah satu dari itu adalah kamu, maka dengarkan satu hal penting ini. Tidak ada yang kebetulan di hadapan Allah. Termasuk pertemuan kita hari ini. Termasuk rasa penasaranmu. Termasuk hatimu yang sedang mencari jawaban. Video ini bukan untuk memaksamu percaya. Video ini hadir untuk menemanimu merenung. Karena seringkali, Allah sudah memberi tanda, tapi kita terlalu sibuk bertanya, sampai lupa membaca. Hari ini kita akan berbicara tentang tanda kehidupan. Bukan ramalan, bukan cocok logi, tapi tanda-tanda halus yang Allah titipkan lewat kejadian sehari-hari, lewat perasaan, lewat proses yang kamu jalani bersama seseorang. Dan sebelum melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal kecil tapi bermakna. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi niat. Niat untuk menyalurkan energi positif. Niat untuk membuka hati. Niat agar Allah mudahkan jalanmu dalam urusan jodoh. Karena setiap niat baik yang ditulis dengan sadar, insya Allah akan kembali sebagai kebaikan. Sekarang mari kita mulai perlahan. Bagian pertama ini adalah fondasi. Tentang kesadaran, tentang membuka mata hati, tentang memahami bahwa jodoh tidak selalu datang dengan kembang api dan drama besar. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang sederhana. Pertanda pertama dari tanda kehidupan adalah kehadiran. Bukan kehadiran yang ramai di awal, tapi kehadiran yang konsisten saat hidupmu tidak sedang baik-baik saja. Banyak orang bisa tertawa bersamamu saat kamu bahagia, tapi hanya sedikit yang sanggup duduk diam di sampingmu saat kamu lelah, kecewa, dan kehilangan arah. Jika ada seseorang yang tidak pergi saat kamu jatuh, tidak meremehkan ceritamu, tidak membandingkan lukamu dengan orang lain, maka berhentilah sejenak. Jangan langsung menilai, karena bisa jadi, lewat orang itulah Allah sedang mengajarkan arti ditemani. Jodoh sejati tidak selalu datang untuk menyelamatkanmu, tapi ia datang untuk membersamaimu saat kamu belajar menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kehadiran seperti itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda kehidupan yang pertama. Lalu pertanda berikutnya terasa lebih halus, tapi dampaknya dalam. Bersamanya, kamu tidak merasa harus menjadi orang lain. Kamu tidak sibuk berpura-pura kuat. Kamu tidak takut menunjukkan sisi rapuhmu. Kamu bisa tertawa apa adanya. Kamu bisa diam tanpa canggung. Kamu bisa jujur tanpa takut ditinggalkan. Jika di dekat seseorang kamu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri, maka itulah tanda bahwa Allah sedang menghadirkan ketenangan lewat perantara manusia. Karena cinta yang benar tidak memenjarakan. Ia membebaskan. Ia tidak membuatmu kehilangan jati diri, tapi justru menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Di titik ini, banyak orang mulai merasa, tapi juga mulai takut. Takut berharap, takut kecewa, takut salah menafsirkan, dan itu manusiawi. Tapi ingat, Allah tidak pernah memberi rasa tanpa maksud. Tidak ada perasaan yang sia-sia jika kamu mau memaknainya. Bagian pertama ini mengajakmu untuk jujur pada diri sendiri. Bukan pada orang lain, bukan pada dunia, tapi pada hatimu yang paling dalam.
Apakah kehadirannya membuatmu merasa lebih hidup atau justru semakin lelah? Apakah kamu merasa bertumbuh atau justru mengecilkan dirimu sendiri? Jawaban itu tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibela. Cukup kamu dan Allah yang tahu. Dan dari kesadaran inilah, kita akan melangkah ke bagian kedua. Di sana kita akan membahas tanda kehidupan yang sering disalahartikan sebagai masalah. Padahal justru disitulah Allah sedang bekerja. Konflik, perbedaan, dan ujian bukan selalu pertanda salah. Kadang itu cara Allah membentuk dua hati agar lebih dewasa sebelum disatukan. Bagian kedua akan terasa lebih dalam, lebih jujur, karena kita akan berbicara tentang pertumbuhan. Tentang bagaimana hubungan yang benar tidak selalu nyaman, tapi selalu membawa arah yang jelas. Dan setelah itu, kita akan sampai pada bagian ketiga. Bagian tentang ketenangan, tentang masa depan, tentang rasa pulang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semua ini mengalir, tidak terpisah, karena hidup juga tidak berjalan dalam potongan. Hidup adalah rangkaian tanda, dan jodoh adalah salah satu tanda terbesar yang Allah titipkan pada manusia. Jika sampai detik ini kamu masih bertahan mendengarkan, masih membaca dengan hati terbuka, itu sendiri sudah menjadi isyarat. Isyarat bahwa hatimu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menerima jawaban, apapun bentuknya nanti. Sekali lagi, tuliskan 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa, niatkan sebagai energi baik, niatkan sebagai ikhtiar batin agar Allah membersihkan hatimu dari keraguan yang melelahkan. Dan tetaplah di ruang jodoh. Karena perjalanan ini belum selesai. Kita baru saja membuka pintu pertama. Dan di balik pintu-pintu berikutnya, bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang selama ini kamu tunggu dalam diam. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian yang seringkali membuat hati tidak nyaman, tapi justru di sanalah tanda kehidupan bekerja paling nyata. Jika pada bagian pertama kita berbicara tentang kehadiran dan kenyamanan, maka pada bagian kedua ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan. Tentang bagaimana Allah tidak selalu memberi tanda lewat hal yang manis, tapi seringkali lewat hal yang menguji kesabaran dan kedewasaan. Banyak orang salah paham tentang jodoh. Mereka mengira jodoh adalah orang yang selalu sejalan, selalu sepakat, selalu membuat hati berbunga-bunga. Padahal, jika itu ukurannya, maka tidak ada satu hubungan pun yang akan bertahan lama. Karena manusia diciptakan berbeda, cara berpikir berbeda, cara merespons masalah berbeda, cara mencintai pun berbeda. Justru disitulah tanda kehidupan mulai terlihat. Pertanda ketiga bahwa dia adalah jodoh sejatimu menurut tanda kehidupan adalah bersamanya, kamu bertumbuh, bukan rusak. Perhatikan baik-baik. Bukan apakah kalian sering bertengkar atau tidak, bukan apakah kalian selalu sependapat atau tidak, tapi setelah semua perbedaan itu terjadi, siapa kamu sekarang? Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa? Apakah cara bicaramu lebih terjaga? Apakah emosimu lebih terkendali? Apakah hatimu lebih dekat kepada Allah? Jika setelah bersamanya kamu belajar menahan ego, belajar meminta maaf, belajar memahami sudut pandang orang lain, maka itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang mendidikmu melalui hubungan itu. Jodoh sejati bukan orang yang selalu membuatmu nyaman. Jodoh sejati adalah orang yang membuatmu naik kelas dalam kehidupan, naik kelas dalam kesabaran, naik kelas dalam kedewasaan, naik kelas dalam keimanan. Hubungan yang salah akan membuatmu lelah tanpa arah. Kamu capek, tapi tidak tahu untuk apa. Kamu berjuang, tapi tidak tahu menuju kemana. Sementara hubungan yang benar mungkin melelahkan, tapi selalu jelas tujuannya. Kamu tahu kenapa kamu bertahan. Kamu tahu apa yang sedang diperjuangkan. Jika hari ini kamu merasa sedang belajar menjadi versi dirimu yang lebih baik karena kehadirannya, jangan remehkan itu. Bisa jadi, itu cara Allah membentukmu sebelum memberi amanah yang lebih besar. Sekarang kita lanjut ke pertanda berikutnya. Pertanda ini sering kali disalahartikan. Banyak orang mengira ini sebagai hambatan,
padahal sebenarnya adalah dukungan. Pertanda keempat adalah jalan hidup terasa dipermudah, meski tidak selalu mudah. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Dipermudah bukan berarti tanpa masalah. Dipermudah bukan berarti semuanya lancar. Tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada titik terang. Selalu ada alasan untuk bertahan meski lelah. Dalam hubungan yang Allah ridai, masalah tidak menghilang, tapi tidak menghancurkan. Konflik datang, tapi tidak memisahkan hati. Ujian hadir, tapi justru memperkuat ikatan. Mungkin kalian pernah berbeda pendapat besar. Mungkin pernah ada salah paham yang menyakitkan. Mungkin pernah hampir menyerah. Tapi entah kenapa, selalu ada momen yang menahan langkah untuk pergi. Selalu ada kejadian kecil yang menyadarkan. Selalu ada rasa yang berkata, tunggu dulu, jangan sekarang. Itu bukan karena kamu lemah. Itu bukan karena kamu terlalu cinta. Bisa jadi itu karena Allah belum selesai bekerja di antara kalian. Jika hubungan itu salah, Allah Maha mampu memutuskan dengan cara yang jelas. Dengan rasa yang benar-benar mati. Dengan jalan yang benar-benar tertutup. Tapi jika hingga hari ini masih ada ruang dialog, masih ada niat memperbaiki, masih ada doa yang terselip dalam sujudmu, maka jangan-jangan Allah sedang membuka jalan, bukan menutupnya. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah setiap kali kamu ingin pergi, selalu ada alasan kuat untuk bertahan? Apakah setiap kali kamu ragu, selalu ada kejadian yang membuatmu lebih tenang? Jika iya, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena tanda kehidupan seringkali bekerja dalam bentuk yang tidak terduga. Di titik ini, biasanya hati mulai bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Bertahan atau melepaskan? Melanjutkan atau mengakhiri? Jawabannya bukan di video ini. Jawabannya ada di hubunganmu dengan Allah. Karena tanda kehidupan bukan untuk menggantikan doa. Ia hadir untuk menguatkan doa. Ia bukan untuk memutuskan langkahmu, tapi untuk membantu hatimu lebih jujur saat melangkah. Dan disinilah bagian kedua ini menjadi jembatan. Jembatan antara kesadaran di bagian pertama dan ketenangan di bagian ketiga. Kita sedang dibawa oleh alur kehidupan untuk memahami bahwa jodoh bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling bersedia bertumbuh bersama. Jika sampai sejauh ini hatimu terasa disentuh, jika ada bagian yang terasa seperti sedang berbicara langsung padamu, luangkan waktu sebentar. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa agar Allah jernihkan hatimu, agar Allah kuatkan langkahmu, agar Allah tidak membiarkanmu tersesat dalam perasaan yang salah. Angka itu bukan ritual, itu pengingat. Pengingat bahwa setiap niat baik yang kamu keluarkan akan kembali sebagai kebaikan dengan izin Allah. Dan sekarang, bersiaplah, karena setelah pertumbuhan, Allah selalu menghadirkan satu hal yang menjadi penentu. Bukan logika. Bukan kata orang, tapi ketenangan. Di bagian ketiga nanti, kita akan berbicara tentang tanda yang paling jujur. Tanda yang tidak bisa dipalsukan. Tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah melalui proses. Tetaplah di ruang jodoh, karena kisahmu belum selesai. Dan bisa jadi, jawaban terbesarmu justru ada di bagian akhir. Kita sampai pada bagian ketiga. Bagian yang paling sunyi, paling jujur, dan paling sering diabaikan manusia ketika berbicara tentang jodoh. Jika pada bagian pertama kita belajar mengenali kehadiran, dan pada bagian kedua kita belajar membaca pertumbuhan, maka pada bagian ketiga ini Allah mengajak kita untuk merasakan ketenangan. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, bukan ketenangan karena takut kehilangan, tapi ketenangan yang lahir karena hati merasa selaras dengan takdir. Banyak orang mengira cinta itu selalu berisik, degup jantung yang berlebihan, rindu yang menyiksa, cemburu yang membakar. Padahal cinta yang Allah ridai justru seringkali terasa tenang. Tidak selalu heboh, tidak selalu dramatis, tapi membuat napas terasa lebih panjang dan dada terasa lebih lapang. Pertanda kelima, dan yang terakhir menurut tanda kehidupan, adalah ketenangan saat memikirkan masa depan bersamanya. Perhatikan baik-baik,
Bukan sekadar senang membayangkan jalan-jalan bersama. Bukan sekadar bahagia membayangkan momen romantis. Tapi bagaimana perasaanmu saat membayangkan hidup bersamanya dalam keadaan paling nyata? Saat ekonomi belum mapan, saat fisik mulai lelah, saat ujian hidup datang silih berganti. Jika ketika membayangkan itu semua hatimu tidak panik, tidak sesak, tidak ingin lari, tapi justru terasa siap, maka itu adalah tanda yang sangat kuat. Karena hati yang dipertemukan dengan jodohnya tidak dipenuhi ketakutan berlebihan. Ia dipenuhi keyakinan yang tenang. Ketenangan ini bukan berarti kamu tidak takut sama sekali. Manusia tetap punya cemas, tetap punya ragu. Tapi ada perbedaan besar antara ragu yang melelahkan dan ragu yang bisa ditenangkan dengan doa. Pada hubungan yang benar, setiap kegelisahan selalu punya jalan pulang, yaitu Allah. Coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah bersamanya kamu lebih sering mendekat kepada Allah atau justru menjauh? Apakah hatimu lebih sering berdoa atau justru lebih sering berprasangka? Karena jodoh sejati tidak hanya menyatukan dua manusia, tapi menguatkan hubungan keduanya dengan Allah. Jika kehadirannya membuatmu lebih menjaga salat, lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih sadar akan tanggung jawab, maka itu bukan kebetulan. Itu tanda kehidupan yang tidak semua orang dapatkan. Di titik ini, biasanya hati mulai tenang, tapi pikiran masih ribut. Pikiran mulai menghitung ini dan itu. Takut salah langkah, takut berharap terlalu jauh, takut kecewa di akhir. Dan itu wajar. Tapi ingat satu hal, takdir tidak pernah salah alamat. Yang sering salah adalah cara kita membaca tanda. Allah tidak pernah meminta manusia memastikan masa depan. Allah hanya meminta manusia melangkah dengan niat yang benar dan cara yang benar. Jika niatmu lurus, jika caramu dijaga, maka hasilnya, apapun bentuknya, akan selalu menjadi kebaikan. Ketenangan juga terlihat dari satu hal sederhana. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hubunganmu dengan hubungan orang lain. Kamu tidak merasa tertinggal. Kamu tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Karena hatimu sudah tahu, kamu sedang berada di jalanmu sendiri. Jika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu jalani, meski belum sempurna, itu tanda bahwa Allah sedang menanamkan rasa syukur. Dan syukur adalah pintu dari ketenangan yang lebih besar. Bagian ketiga ini adalah penutup, tapi juga awal. Awal dari kejujuran yang lebih dalam. Awal dari keberanian untuk menerima apapun keputusan Allah. Baik dipertemukan, maupun dipisahkan dengan cara yang paling lembut. Karena jodoh sejati bukan hanya tentang siapa yang kita dapatkan, tapi siapa yang membuat kita lebih ikhlas terhadap ketentuan Allah. Jika hari ini kamu masih bersama Dia, dan tanda-tanda kehidupan yang kita bahas terasa nyata, jangan sombong. Jangan lengah, jaga niat, jaga sikap, jaga doa. Karena apa yang baik harus diperjuangkan, bukan hanya dirasakan. Dan jika hari ini kamu sedang sendiri, jangan berkecil hati. Jangan merasa terlambat, jangan merasa ditinggalkan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu, bukan menghukummu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu agar kelak kamu siap menerima yang lebih baik. Disinilah banyak orang akhirnya memahami satu hal penting. Jodoh tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ia datang tepat waktu, sesuai kesiapan hati dan izin Allah. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, aku mengajakmu sekali lagi untuk melakukan satu niat kecil. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa agar Allah menetapkan yang terbaik untuk urusan jodohmu. Agar Allah memberi ketenangan pada hatimu. Agar Allah menjauhkanmu dari hubungan yang merusak dan mendekatkanmu pada hubungan yang membawa berkah. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa kamu pernah berharap dengan cara yang baik. Bahwa kamu pernah menyerahkan hatimu kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Terima kasih sudah membersamai ruang jodoh dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah membuka hati. Terima kasih sudah jujur pada diri sendiri. Semoga apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, Allah beri jalan keluar yang paling indah. Jalan yang mungkin tidak selalu sesuai keinginanmu,
tapi pasti sesuai dengan kebaikanmu. Dan ingat satu hal terakhir, jika dia memang jodohmu, Allah akan mendekatkannya tanpa perlu kamu memaksa. Jika dia bukan jodohmu, Allah akan menjauhkan dengan cara yang menjaga hatimu. Sampai bertemu di ruang jodoh berikutnya. Ruang di mana hati belajar tenang, berserah, dan percaya penuh kepada Allah.